Pagi itu istana diguncang oleh kegelisahan tak biasa. Bukan karena gempa bumi, bukan pula karena hantu istana yang biasa mencuri sandal para menteri saat salat subuh. Tapi karena Raja, Sultan Jalaluddin Mustashir bin Walid bin Duha, yang biasa dipanggil Raja Jalal, baru saja membuka papan keluhan rakyat yang digantung di depan Masjid Agung. Keluhan demi keluhan terbaca. Harga unta naik, tapi gaji penggembala tetap. Apakah kami harus menggembala angin, tuanku? Kenapa pajak sandal lebih mahal dari pajak unta? Apakah sandal lebih berharga dari keluarga? Apakah negara ini dikelola oleh dukun yang berdiskusi dengan jin soal ekonomi? Sang raja mengelus jenggotnya yang baru diket henna, kemudian berujar, "Ini semua kerja siapa? Mengapa rakyat seolah tak percaya lagi pada pemerintah?" Menteri-menteri menunduk. Wazir ekonomi pura-pura membaca Quran, padahal terbalik. Wazir komunikasi sedang mencoba mengelus merpati pos sambil berharap tak ditunjuk. Tapi hanya satu nama yang berputar-putar di kepala raja. Abu Nawas. Abu Nawas saat itu sedang duduk di bawah pohon kurma, menulis puisi jenaka tentang pajak udara dan tukang bakso keliling yang konon lebih bijak dari para pejabat. Tiba-tiba, 4 pengawal mendekat. "Abu Nawas, Raja memanggilmu," kata salah satu, mencoba tegas meski wajahnya tampak takut akan jawaban yang mungkin diberikan Abu Nawas. "Apakah Raja ingin berdiskusi soal filsafat, atau ingin meminjam sandal saya lagi?" jawab Abu Nawas santai. Sesampainya di istana, Raja Jalal memandang Abu Nawas dengan senyum tipis. "Wahai Abu Nawas, rakyatku gelisah. Dunia kacau. Harga barang naik, kepercayaan turun, dan influencer istana tak lagi viral. Maka aku ingin menujimu." Dengan teka-teki, "Tuanku?" tanya Abu Nawas. "Dengan kenyataan," seru raja. "Tapi sebelum itu, jawab dulu satu teka-teki ini. Apa yang paling ringan di dunia tapi bisa menenggelamkan kerajaan?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu, ini akan panjang. Abu Nawas memejamkan mata sebentar. "Tuanku," katanya perlahan, "yang paling ringan di dunia, namun bisa menenggelamkan kerajaan, adalah janji yang dilupakan. Ringan diucapkan, tapi berat di rakyat." Raja Jalal terdiam. Para menteri nyaris bertepuk tangan, tapi takut dibilang oposan. "Tapi, Abu Nawas," kata sang raja, "kenapa rakyatmu gelisah padahal kami sudah membangun jalan tol khusus kereta unta, memperluas bandara bagi merpati pos, dan menyiapkan subsidi kurma 12 kilo per keluarga?" Abu Nawas tertawa kecil. Karena rakyat tidak butuh jalan tol unta bila tidak punya unta. Rakyat tidak butuh bandara merpati jika hidupnya terbang entah kemana. Rakyat hanya ingin hidup yang wajar, adil, dan tidak disuruh bersyukur tiap hari sambil disuruh bayar pajak napas. Raja Jalal memutuskan untuk menyamar bersama Abu Nawas keliling kota. Mereka menyamar sebagai pedagang parfum dan penjajah puisi. Di pasar unta, mereka mendengar, "Dulu unta makan rumput. Sekarang unta harus vaksin. Tapi vaksin unta lebih mahal dari harga rumah mertua." Rakyat tidak butuh influencer bilang, "Sabar. Kami butuh harga terjangkau, bukan motivasi tiap hari dari pangeran TikTok." Raja Jalal mulai merasa risau. Ia sadar, terlalu lama mendengar para penasihat elit membuat telinganya tuli terhadap jeritan karib. Kembali ke istana, ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Aku ingin kau jadi menteri solusi." Apakah itu jabatan nyata atau jebakan penuh tanggung jawab tanpa gaji? "Tuanku,"
Tanya Abu Nawas sambil mengerling. Nyata, jawab raja. Tapi kau harus menjawab teka-teki terakhir. Bagaimana membuat rakyat bahagia tanpa membuat negara bangkrut? Raja Jalal menatap Abu Nawas dengan serius. Abu Nawas, jawab teka-teki terakhirku. Bagaimana membuat rakyat bahagia tanpa membuat negara bangkrut? Semua menteri tertawa kecut. Itu pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh seluruh akademisi Universitas Al-Fulusiyah. Abu Nawas memandang langit, kemudian menjawab dengan lembut. Tuanku, bahagia itu bukan soal diberi segalanya, tapi tentang rasa dilibatkan, dihargai, dan diperlakukan manusiawi. Negara tak akan bangkrut bila keadilan ditegakkan, karena keadilan adalah kekayaan. Contohnya, Abu Nawas mengangguk. Turunkan pajak untuk rakyat kecil, dan naikkan pajak untuk orang yang punya 7 istal kuda dan 3 kolam renang emas. Jadi revolusi pajak. Lebih tepatnya, evolusi akal sehat, jawab Abu Nawas dengan senyum licik. Raja Jalal akhirnya mengumpulkan semua petinggi kerajaan, dari Menteri Ekonomi, Menteri Sandal Nasional, hingga Duta Besar Kerajaan untuk negeri tanpa nama. Abu Nawas, kata Raja, hari ini kau memimpin sidang soal dunia. Ruang sidang gaduh. Ada yang terbatuk, ada yang ingin kabur pura-pura jadi tiang. Abu Nawas berdiri dan membuka sesi. Masalah pertama, harga rumah naik, padahal yang dibeli cuma tanah dan janji. Menteri Properti, itu karena nilai tanah naik. Abu Nawas, tanah naik kemana? Ke langit. Masalah kedua, rakyat gelisah karena gaji naik 2 dirham, tapi pajak naik 20. Menteri Keuangan, itu agar negara kuat. Abu Nawas, kuat untuk apa? Mengimpor perhiasan pejabat. Masalah ketiga, generasi muda hilang arah karena semua mimpi dibajak iklan motivator palsu. Duta budaya, itu tanda zaman. Abu Nawas, kalau begitu, kita harus ubah zaman, bukan biarkan zaman ubah harga keju dan harga diri. Setelah sidang, Abu Nawas mengajak rakyat menulis keluhan di lembaran kejujuran, lembaran besar dari kulit kambing di tengah alun-alun. Ada yang menulis, kami ingin keadilan, bukan sekadar wacana di seminar. Kalau miskin itu karena malas, kenapa banyak yang rajin tapi tetap susah? Kenapa hukum tajam ke rakyat, tapi tumpul ke pejabat? Apakah hukum itu sabit sawah? Abu Nawas menulis jawaban. Keadilan bukan hasil seminar, tapi hasil pemimpin yang punya telinga dan hati. Kerja keras harus didukung sistem yang adil, bukan hanya slogan di bendera. Hukum harus seperti matahari, menyinari semua, bukan menghanguskan yang lemah. Raja semakin penasaran. Ia mulai memberi Abu Nawas teka-teki mendalam. Apa yang bisa tumbuh di kegelapan, tapi mati saat dilihat terang? Abu Nawas menjawab, korupsi, tuanku. Ia seperti jamur jahat. Apa yang banyak bicara soal rakyat, tapi takut melihat rakyat? Birokrat yang hidup dari anggaran tapi tak kenal siapa yang bayar anggaran. Apa yang semakin besar saat dibicarakan, tapi makin kecil saat dijalankan? Janji kampanye. Raja tertawa, tapi ia juga tertohok. Para menteri merasa terancam oleh popularitas Abu Nawas. Mereka berkumpul diam-diam di ruangan bawah tanah istana yang biasa dipakai menyembunyikan sandal istri raja. Menteri Perdagangan, kalau dibiarkan, Abu Nawas akan mengubah sistem. Menteri Pajak, dia mau menyederhanakan pajak.
Lalu kita dapat upeti dari mana? Menteri agama palsu. Dia bilang kebenaran tak harus datang dari atas mimbar, kadang dari pedagang kurma. Mereka sepakat untuk menjebak Abu Nawas. Buat pertanyaan jebakan yang mustahil dijawab, kata Menteri Intelijen, yang sebetulnya bodoh tapi sok serius. Keesokan harinya, Raja dipengaruhi oleh para menteri. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kali ini kau harus jawab 3 pertanyaan dalam satu waktu. Bila salah satu gagal, kau akan diasingkan ke negeri 1000 cacing." "Silakan, tuanku," kata Abu Nawas tenang. Pertanyaan 1. Berapa jumlah kebohongan yang telah diucapkan oleh semua pejabat sejak kerajaan berdiri? Pertanyaan 2. Di mana tempat persembunyian kebahagiaan sejati? Pertanyaan 3. Siapa yang paling banyak menyakiti rakyat tanpa menyentuh mereka? Abu Nawas tersenyum, mengambil pena dan menulis. 1. Jumlah kebohongan pejabat tak terhitung, karena sejak berdiri kerajaan, kebohongan menjadi mata uang alternatif. 2. Kebahagiaan sejati bersembunyi di hati yang tidak terlalu berharap pada pemerintah, tapi berharap pada keadilan. 3. Yang paling menyakiti rakyat adalah pemimpin yang berkata, "Semua baik-baik saja," saat semuanya kacau. Raja terdiam. Para menteri memucat. Malam itu, Raja merenung. Ia ingat wajah-wajah rakyat di pasar yang menjual sandal bekas, yang mengamen dengan seruling bambu, yang menulis puisi keluh di tembok belakang istana. Ia memanggil Abu Nawas untuk terakhir kali. "Abu Nawas, aku ingin berubah. Tapi bagaimana caranya agar aku bisa memimpin dengan benar?" Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Jangan merasa sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan. Jangan pamer kekayaan, tapi bagikan peluang. Dan jangan buat hukum untuk musuh, tapi untuk semua." Abu Nawas akhirnya ditunjuk sebagai wazir kebijaksanaan. Ia mengubah sistem pajak agar adil, membuat forum rakyat setiap bulan, dan mewajibkan pejabat untuk tinggal sebulan sekali di rumah rakyat acak. Slogan kerajaan pun berubah dari "Kerajaan makmur karena Sultan bijak" menjadi "Kerajaan makmur bila rakyat terlibat." Tapi tentu, masih ada satu jebakan terakhir. Suatu hari, Raja bertanya, "Abu Nawas, seandainya aku tergoda lagi oleh kekuasaan dan lupa nasihatmu, apa yang akan kau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Aku akan menyamar sebagai pengamen, menyusup ke istana, dan mengingatkanmu lewat lagu. Karena kadang nasihat tidak bisa masuk lewat telinga raja, tapi bisa lewat irama." Epilog, lagu terakhir di istana. Beberapa tahun kemudian, seorang pengamen tua muncul di istana, menyanyikan lagu. Raja yang lupa rakyat, seperti pohon yang lupa akar. Ditopang awan, tapi diterjang angin sadar. Bila kekuasaan jadi beban, maka istana tinggal bangunan. Raja Jalal yang sudah renta tersenyum. "Itu pasti kau, Abu Nawas." Masih saja penuh jebakan kata-kata. Dan kerajaan pun tetap damai, penuh gelak tawa, serta kisah yang viral dari zaman ke zaman. Tahun-tahun berlalu. Abu Nawas wafat dalam usia lanjut setelah menulis ribuan catatan kecil yang disimpan di bawah bantal, di balik kendi, bahkan di dalam sandal. Tapi warisannya bukan harta, bukan kuasa, melainkan akal sehat yang menular. Beberapa catatan Abu Nawas yang kemudian viral di zaman itu, dan bahkan kini ditemukan di kolom komentar para tabib digital, antara lain, "Jika pemimpinmu sibuk tampil dan lupa tampilkan hasil,
maka siap-siaplah jadi penonton penderitaan sendiri. Negara yang terlalu banyak bicara nasionalisme tapi lupa kasih makan rakyat, sedang menulis puisi untuk kuburannya sendiri. Jangan bangun menara emas saat rakyat masih mencari tempat berteduh dari hujan janji. Sebelum wafat, Abu Nawas diundang dalam sebuah acara aneh, Simposium Internasional Masalah Dunia. Delegasi dari seluruh dunia datang dengan balutan zaman dulu. Ada profesor dari negeri salju yang bilang, masalah dunia ini karena populasi manusia terlalu banyak. Abu Nawas menjawab, bukan populasi yang masalah, tapi distribusi. Jika makanan hanya dikumpulkan di perut para elit, tentu rakyat kelaparan meski ladang luas tak bertepi. Ada cendekiawan dari barat yang berkata, solusi adalah teknologi tinggi. Abu Nawas tertawa, teknologi tanpa hati hanyalah mesin yang tahu cara menghitung, tapi tak tahu cara menghargai. Ada juga pembicara yang berkata, rakyat harus kuat, bukan cengeng. Abu Nawas langsung berdiri dan berkata, rakyat bukan cengeng. Mereka hanya terlalu sering dipaksa tersenyum sambil menanggung luka. Tepuk tangan menggema. Seekor unta ikut menangis. Teka-teki terakhir yang tak pernah terjawab. Suatu malam, Abu Nawas menulis teka-teki dan menyimpannya di pohon kurma tempat ia biasa berteduh. Apa yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan, tak bisa disembunyikan dengan hukum, tapi bisa dihancurkan oleh satu kebodohan. Sampai kini, para ahli menafsirkan macam-macam. Ada yang bilang, kebenaran. Ada yang bilang, kepercayaan. Dan anak kecil menjawab, ayahku bilang itu adalah ibu. Abu Nawas tidak pernah mengungkap jawabannya. Ia hanya meninggalkan catatan. Jawabannya adalah apa yang paling kau abaikan saat kau merasa paling benar. Di zaman sekarang, konon Abu Nawas menjelma menjadi sosok misterius yang selalu muncul di kolom komentar sosial media. Saat ada video pejabat berdansa di tengah banjir, muncullah komentar. Jika air naik, apakah itu tanda kerajaan sedang diajak berenang oleh rakyat? Saat ada kebijakan aneh, muncul komentar. Ini bukan solusi, ini sulap, tapi tanpa panggung. Saat rakyat bingung dan lelah, muncullah satu kutipan. Ingat, Abu Nawas tidak pernah membenci pemimpin. Ia hanya terlalu cinta pada rakyat untuk diam. Penutup, suara gelak dan akal sehat. Kisah Abu Nawas tetap hidup karena ia membawa tawa, tapi juga membuka mata. Ia tahu bahwa dunia tak akan damai hanya dengan kata damai. Ketidakadilan tidak hilang karena dibungkus narasi positif. Dan kebodohan yang diaminkan bersama akan menjelma jadi sistem. Di negeri manapun, zaman apapun, selama masih ada yang berpikir dan tertawa, Abu Nawas akan hidup. Ia tidak butuh tugu, tidak butuh gelar. Ia hanya butuh satu hal, keberanian kita untuk menyuarakan logika di tengah kegilaan berjubah formalitas.